Ini gambar siklus air. Mudah-mudahan anak-anakku bisa mengingat semua. Next please. Ini adalah satuan kebutuhan air untuk menghasilkan 1 gigajoule bioenergi pada tanaman. Sebagai tolok ukur, mana yang mengkonsumsi air lebih banyak daripada kemudian yang terjadi. Ternyata sawit hanya rata-rata pada 75. Ubi kayu, kelapa yang lain ini jauh lebih besar daripada yang dijadikan kambing hitam. Pak Riki bisa dipercepat nanti dialog. Saya mau tambah 5 menit aja Pak ya. Dari ini sedikit ya. Iya. Oke, baik, terima kasih. Next please. Sawit dengan minyak nabati lain. Next please. Bahwa ini adalah Pak Damad, Pak Tovan mengatakan tadi ini adalah persaingan dagang dan segala macam. Apakah benar apa tidak? Saya mengatakan bukan hanya persaingan dagang, tapi adalah kerakusan dagang. Karena apa? Karena sesungguhnya kontribusi sawit terhadap minyak nabati hanya segini. Artinya, sawit kita tidak pernah mematikan orang lain. Mereka masih hidup, tapi mereka rakus. Next please. Ini sudah disampaikan tadi 1:17. Next please. Kontribusi sawit untuk nasional. Next please. Cepat saja. Ini data 2013 yang saya miliki tadi Pak Tovan sudah memperbaiki. Tanggal 2015 adalah paling atas. Karena minyak bumi harganya turun. Apa artinya? Kalau ini turun, bisa kemudian perekonomian bangsa kita goyah. Next please. Next please. Posisi sawit kita baru berkontribusi sekian dibandingkan dengan Malaysia. Sudah berkontribusi pada indeks sekian. Artinya dalam konteks nasional pun mestinya tidak ada kecemburuan usaha. Next please. Dalam konteks internasional, lihat angka ini. Siapa saja yang mengkonsumsi sawit kita? Mereka konsumsi. Coklat yang Anda makan yang kemarin hari Valentine atau kemarin malam minggu ada yang dapat coklat dari pacarnya dari minyak sawit. Kita yang punya coklat, kita yang punya sawit, Belgia, Swiss yang membungkus kemudian jual lagi ke kita. Bayangkan. Next please. Apakah hanya menguntungkan negara maju? Tidak. Negara miskin juga teruntungkan karena harga sawit inilah. Artinya apa? Kalau harganya rendah berarti seperti saya pegawai negeri sipil, istri saya jadi jauh lebih terbantu dengan harga minyak nabati yang lebih rendah dari sawit. Next please. Tadi bicara moratorium. Silakan cek nanti ambil data ini. Next please. Pada 85 kita pernah negara ini mengatakan mencanangkan moratorium kayu. Ekspor log. Kayu-kayu berkualitas nomor 1 dilarang untuk diekspor. Harus diproduksi dalam negeri dengan catatan atau dengan tujuan atau dengan isu membangun added value dan industri hulu. Benar, tapi ada satu yang kita lupa. Bahwa kayu tadi menjadi kehilangan nilai premiumnya. Industri kayu lapis memang naik tapi tidak sampai 1 dekade ambrol kembali. Karena apa? Karena produksi pada hulu sudah tidak ekonomis lagi pada skalanya. Diekspor laku 600 US dollar, 700 US dollar, sementara di dalam paling tinggi dibeli 150. Hilang 500 US dollar, siapa yang mau? Ini terjadi terus. Sekarang 2016 akan ada, katanya sudah dicanangkan lagi moratorium sawit. Mau kemana kita? Next please. Apa yang menjadi tantangan kita dengan palm oil kompleks ke depan? Next please. Anak-anakku, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku tolong lihat. Ketika kita menanam sawit, ini isu gambut ya. Gambut kita tanam dengan sawit untuk menjadi produktif. Sementara mereka memanen gambut. Mereka gali gambut ini sebagai bahan bakar.
Lah kita dimaki-maki, kita diseneni, udah hari Jumat masih nyeneni terus, dia kan lucu orang itu ya. Nggak kenal Sabtu, Minggu, Selasa, pokoknya kita diseneni terus oleh mereka. Lah sementara ini kerja mereka. Nggak percaya, lihat di internet. Next please. Ini harganya. Di supermarket Eropa, Amerika, Australia, Anda bisa lihat. Satu hari berrezeki, Anda bisa lihat tak? Gambut dipanen untuk dijadikan bahan bakar. Lah sementara kita, Tuhan memberi kita rezeki mulai dari ujung akar sampai ujung pucuknya semua bermanfaat sawit itu. Kenapa kita biarkan? Next please. Mereka bicara isu lingkungan. There is no single doubt about the importance of environmental sustainability. Tidak ada satu keraguan. Tapi kenapa semua masalah ditimpakan ke kita? Ini pertanyaannya. Kita nggak boleh tanam ini, kita nggak boleh bangun ini, hutan kita nggak boleh kita sentuh, binatang kita nggak boleh kita apa-apain. Mereka bikin skema-skema mulai dari KTT Rio, Protokol Kyoto, sampai terakhir COP21. Semuanya omong kosong. Kalaupun ada dana-dana yang mengalir, yang menghabiskan siapa? Hanya sampai pada LSM lingkungan, hanya sampai pada mafia donor. The real kinerja mereka apa? Tidak ada. Di mana yang bisa kita lihat sekarang? Satu dua barangkali iya pada skala contoh, tapi pada skala massal tidak ada. Next please. Dan ini pola mereka anakku. Para kompetitor ini menghajar kita mulai dari supply chain, mulai dari scientific university. Beberapa bulan yang lalu saya berpunya kesempatan untuk menghadiri acara di Parlemen Eropa. Ada saintis, ada orang akademisi yang tidak pernah ke Indonesia bercerita mengenai Indonesia, kan konyol. Pemerintah kita, tiba-tiba pada acara beberapa minggu yang lalu, Bapak Presiden kita di fait accompli, ditanya dengan tentang bagaimana Pak moratorium, iya itu kan sudah disampaikan tadi, moratorium ini sudah berjalan hampir 5 tahun. Diangkat lagi, hanya untuk terus memburukkan kita. Pertanyaan saya sekarang bahwa situasi ini ada berapa negara yang menghantam kita? Sebuah negara besar pasti. Amerika selesai, Amerika Utara, Brazil pasti hantam kita. Eropa hampir semuanya, negara Skandinavia mereka hantam kita. Negara tetangga sebagai kompetitor, apakah mereka akan senang-senang saja bahwa kita diserang orang lain? Jangan-jangan mereka juga gembira, wah syukurin Indonesia. Sekarang gue ke jalan buat gue untuk bisa menjadi number one lagi. Kita tidak tahu. Di dalam negeri selama ini kita tahu banyak anggota masyarakat kita, saya tidak ingin mengatakan bahwa sebagai pengkhianat, tapi barangkali sebagai komprador atau kehilangan rasa bijak untuk mencari isi perut, barangkali itu bahasa saya. Atau dalam berbagai kesempatan saya nuliskan sebagai sifat hipokrit. Bagaimana kita akan melawan? Sebegitu banyak musuh kita, siapa akan kita melawan? Kita akan menggerakkan masyarakat di luar tempat di sana? Saya pikir tidak. Jawabannya adalah tidak. Tapi bangsa kita butuh kekritisan berpikir kita, Anda semua para akademisi, minimal untuk menegakkan kebenaran, jangan menegakkan benang basah. Next please. Dengan saya katakan tadi, kalau 4 hal tadi, sawit kita sudah harus ekspor, harus impor pula, kopi harus impor, coklat harus impor, karet harus impor, akhirnya apa yang kita produksi? Kita beli dari bangsa orang lain semuanya, capital flight yang akan terjadi, maaf. Yang menikmati siapa? Miliaran, ratusan miliar, dana bantuan atas nama lingkungan sudah masuk ke Indonesia. Kemana perginya sekarang? Mana wujud fisiknya? Atas dasar itu, pertanyaan kritis itu saya mengatakan ada donor mafia. Karena hasilnya tidak ada, kemudian tidak efisien, tidak efektif. Next please. Ini sentimen yang akan terus kita hadapi. Forest fire, global warming, negative campaigns, economic conspiracy, open access, land tenure, restoration management. Next please. Tantangan berikutnya.
Ketika ada kekeliruan, ketika ada ancaman terhadap bangsa kita, di mana moral kita? Di mana rasa pembelaan kita terhadap bangsa? Tidakkah kita mau menyadari siapa kompetitor luar negeri kita? Apakah kita akan membiarkan sesama anak bangsa melahirkan konflik horizontal? Sustainability and benefit redistribution, kemudian sifat-sifat pragmatis. Banyak di antara kita yang nggak mau tahu, itu kan bukan urusan gua. Itu mah urusan orang begitu, sementara musuh semakin banyak. Next please. Next please, biar saya cepat saja. Ini saya ingin 2-3 menit lagi Pak, 2-3 menit lagi Pak. Ini adalah ruang ranah akademisi. Bahwa kita, sebagai akademisi kita tidak boleh mengkhianati fakta. Fakta adalah fakta, harus kita bicarakan fakta. Tapi kita harus teliti dan precise dalam mengambil data. Kemudian kita juga harus seimbang menyampaikan informasi. Kemudian kita juga harus maknai kenapa badang ini terjadi. Sampai terakhir pada wisdom, untuk siapa kita bertegak? Saya tegak di sini untuk siapa? Kalau Pak Jadi tadi katanya atas nama anak dan istri, saya mohon izin ingin menyampaikan saya tegak di sini adalah untuk tanah airku. Apakah seorang Ricky begitu sombongnya? Tidak. Aku bukan manusia yang sombong. Aku hanyalah seorang hamba yang ingin percaya kepada kalimat Tuhanku dalam kitab yang aku percaya. Allah mengatakan, aku berikan rezeki kepada semua makhlukku. Koma, termasuk yang melata. Koma, aku beritahu tempatnya dan aku beritahu cara mengambilnya. Mohon info saya pada ayat berapa pada Quran. Itu yang saya coba laksanakan. Aku tidak takut. Karena Tuhanku memastikan bahwa aku akan diberi rezeki oleh Tuhanku. Aku hanya berharap aku tidak tergolong yang melata. Apa yang termasuk dengan tergolong tidak melata? Tidak tergolong minta-minta, tidak tergolong menipu. Dan tidak tergolong mementingkan perut sendiri dibandingkan dengan kepentingan bangsa. Next please. Saya usul berbagai isu yang terakhir sebaiknya adalah kita selesaikan harus dengan cara efisien dan efektif. Tidak menimbulkan masalah baru, tidak membuka terjadinya kesalahan baru, tidak memperburuk kondisi. Apa yang saya maksud tidak memperburuk kondisi? Ada orang rumah tetangga kita kebakaran. Ibaratnya sudah jatuh dia. Habis itu dibuldoser pula rumahnya. Seperti sekarang kan yang terjadi begitu. Begitu kebakaran kemudian pengusahanya dikooptasi. Tanpa kejelasan mau berapa lama barang ini tidak bisa dia sentuh sama sekali. Sementara produksi jalan terus. Dan tidak harus membebani semua pihak terlampau berlebihan. Sebagai penutup saya ingin mengatakan bahwa hanya barangkali 5, 6, 7 produk yang betul-betul hasil negara kita per hari ini. Ratusan produk lain kita beli dari bangsa lain. Akankah kita tinggal diam? Orang lain menghancurkan barang ini atau kita berdiri bersama menyatukan langkah dan tindakan menghadapi musuh kita bersama secara objektif, baik dan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.